Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu mengasihi dan melimpahi kita dengan kebaikan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kami datang kepadamu dalam doa kami, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di hari baru ini Tuhan membangunkan kami, dan kami sungguh percaya Tuhan sediakan hal-hal baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 1-2. Tertulis demikian. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sara. Saudara yang dikasih Tuhan, mengandalkan Tuhan berarti kita percaya dalam kebenaran yang kita jalani, Tuhan pasti akan membela. Dalam kesulitan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong. Dalam situasi yang tidak sesuai harapan, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Dan dalam penderitaan yang terjadi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kita perhatikan dalam Kejadian 20 ayat 1-2 ini. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sara. Di wilayah Gerar, Abraham tinggal sebagai orang asing. Menjadi orang asing dalam suatu negara atau wilayah, seringkali banyak kendala yang dihadapi. Dan tidak jarang ada perasaan takut terhadap penduduk lokal. Ada perasaan yang berbeda, khawatir tidak disukai, takut didiskriminasi, dan sebagainya. Terlebih lagi di zaman dulu, di mana aturan hukum dan penegakan hak asasi manusia tidak menjadi undang-undang. Abraham merasa takut kalau ia dibunuh, dan itu sebabnya ia membuat satu trik untuk mengatakan bahwa Sara bukanlah istrinya, melainkan saudaranya. Meskipun Sara memang masih termasuk sanak saudaranya, tapi pengakuan seperti ini menunjukkan ketidakjujuran yang sepenuhnya. Akibat perkataan Abraham, Abimelek raja Gerar mengambil Sara untuk dijadikan sebagai istrinya. Tapi di kemudian hari Tuhan mencegah hal ini terjadi. Apa yang dilakukan Abraham dapat membuat kita bertanya, apakah memang sikap terbaik adalah seperti ini? Dan apakah begini caranya Tuhan memberkati Abraham? Tentu saja sikap dan tindakan Abraham di sini lahir dari pikiran dan keputusannya sendiri. Sebenarnya Abraham punya beberapa kelemahan, sama seperti kita juga yang seringkali lemah. Di antaranya adalah Abraham sempat lemah dalam imannya akan janji Tuhan untuk memperoleh keturunan. Terhadap perkataan Tuhan, bahkan Abraham sempat tertawa. Bukan hanya Sara yang tertawa. Dan di sini di wilayah Gerar, kembali Abraham menunjukkan sikap bimbang dan takutnya, meskipun ia sudah pernah didatangi oleh Tuhan dan menerima janji Tuhan serta peneguhan secara pribadi. Apa yang seharusnya dilakukan Abraham secara berbeda dalam situasi ini adalah seharusnya ia mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala keadaan. Kita tidak hendak menyalahkan Abraham dan merasa diri kita lebih bisa dan lebih benar dari Abraham. Tapi kita belajar dari peristiwa yang dialami Abraham, bahwa kita perlu lebih lagi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan tidak menutupi kelemahan Abraham, meskipun ia disebut sebagai bapa dari orang beriman. Sebagai bapa orang beriman, Abraham juga dapat jatuh dalam kelemahan. Tapi ia bangkit lagi.
oleh kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, rema firman Tuhan buat kita. Mari andalkan Tuhan dalam segala keadaan, termasuk keadaan yang kelihatannya hendak mengancam jiwa kita. Percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan yang sanggup membela, membentengi dan menolong kita dengan kuasa-Nya. Hindarkan keputusan dan tindakan yang lahir dari pemikiran, kekhawatiran dan ketakutan kita. Dan mari andalkan Tuhan, serta percaya kepada firman-Nya, supaya kita dapat mengambil tindakan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersikap yang sesuai dengan kehendak firman-Mu dalam segala keadaan. Mengandalkan Tuhan dalam semua situasi, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan pertolongan. Tolong kami supaya kami tidak takut, tidak khawatir dengan keadaan apapun juga, tapi selalu percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk sepanjang hari ini. Berkati kami dan pimpin kami Tuhan dalam segala aktivitas kami, supaya apa yang kami lakukan dan kerjakan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berhasil serta berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Segala rencana kami, kegiatan kami dan kerinduan kami, harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.